Tahu nggak apa itu hari kesiapsiagaan bencana? Ada yang tahu nggak? Hari kesiapsiagaan bencana itu diperingati untuk apa? Iya, kita siaga mengantisipasi hal-hal atau apa saja yang harus kita lakukan saat terjadi bencana ya. Hari ini kita akan belajar kesiapsiagaan gempa bumi. Sebelumnya ini Pak Jibril punya lagu nih, ditirukan ya. Kalau ada gempa, lindungi kepala. Kalau ada gempa, jauhilah kaca. Jangan lupa doa, bersiaplah antri, berbaris keluar, kumpul di lapangan. Sama-sama ya. Kalau ada gempa, tangannya seperti ini, lindungi kepala. Kalau ada gempa, jauhilah kaca. Jangan lupa doa, berbaris, bersiaplah antri, berbaris keluar, kumpul di lapangan. Oke, buat screen saja ya. Oke, Pak Jibril akan menyampaikan beberapa hal atau materi yang perlu kita ketahui saat terjadi gempa bumi. Ya, ada 3 tahap. Ya, yaitu sebelum terjadi gempa bumi, saat terjadi gempa bumi, dan setelah terjadi gempa bumi. Kita memasuki poin yang pertama. Sebelum terjadi gempa bumi, alangkah baiknya karena kita berada di lingkungan sekolah, kita harus mengenal lingkungan tempat kita berada. Ya. Pintu keluar di sebelah mana, kelas 5? Oke, kelas 4. Oke. Ruang ini ada apa saja? Perabotan apa saja yang ada di ruangan kelas kalian? Meja, papan tulis, kursi, lemari, ada gitar, ada apa namanya? Kardus, ada jendela, ada buku, apa lagi? Ada jam. Nah, kita harus mengenal situasi kita terlebih dahulu. Nah, kalau bencana kita harus sebelumnya kita harus mengenal kecuali kita berada di tempat yang lain atau asing bagi kita atau baru kita kunjungi. Lihat ada tulisan jalur evakuasi. Warnanya biasanya harus hijau sama biru. Iya ada. Nah, jalur evakuasi itu jalur yang ditujukan kemana kita harus lari ke tempat titik aman. Ya, kalau di kelas harusnya nanti kita buat di sini jalur evakuasi. Kemudian setelah adanya jalur evakuasi juga ada titik kumpul. Pernah lihat hijau-hijau apa simbolnya itu orang. Kemudian ada panahnya itu sebuah titik kumpul. Jadi kita harus mengenal tanda-tanda itu jika ada. Nanti kita sekolahan belum ada ya. Nanti kita buat. Biasanya titik kumpul itu
berada di halaman yang luas atau tidak dekat dengan bangunan. Contohnya kita mungkin di halaman sekolah. Poin kedua yaitu saat terjadi gempa bumi, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita tidak boleh panik. Walaupun panik itu sering terjadi saat gempa bumi. Waduh, gempa bumi boleh, tetapi panik yang harus kita kondisikan. Ya. Oke. Kemudian yang kedua yaitu hindarilah tempat-tempat yang terbuat dari kaca, benda-benda kayak jendela, kemudian apa? Atau perabotan yang mudah roboh seperti apa? Papan tulis, kemudian apa lagi? Mungkin jam dinding, ya. Hindari. Kemudian saat terjadi juga kita menggunakan alat yang terdekat di kita untuk melindungi kepala kita yang utama. Yaitu contohnya apa kira-kira yang dekat dengan sampai apa? Meja. Kalau meja itu coba dipegang, meja dipegang, kuat para kira-kira. Nah, nanti kalau sampai terjadi gempa, kan kayak gini semisal, semoga tidak terjadi ya, karena kita belajar ya edukasi hari ini. Kita megang dulu, pegang mejanya kayak gini ya. Jadi semisal kita mengalami kan kita harus megang. Kalau pusing yang dilakukan adalah jongkok. Ya, ketika kita sudah melindungi, terkondisikan diri kita, kita bisa menahan kepala kita agar tidak terjadi hal yang semisal plafonnya, apa namanya, runtuh apa. Kita bisa ambil barang-barang yang terdekat kita. Contohnya apa? Tas. Coba angkat tas kalian. Yuk, praktek. Pala. Yuk kan ya. Bencana kan, apa gini? Cepat. Nah, kita jangan panik, Ada yang seperti ini Pak, tinggal di kayak gini. Nih, nggak dipegang bagaimana? Kira-kira aman nggak? Hah? Nek orang dipegang kayak gini aman tidak? Tidak, berarti harus dipegang. Ayo, nah, tolong gitu kan? Nah, mana punyamu? Pegang. Atau cari di bawah, di kolong meja dulu juga boleh. Ya, menunggu situasi aman. Nah, di kolong meja C karo luru tempat kira-kira jalurnya mana? Atau cari buku yang tebal. Nek semisal wis tase ra ono, bukunya tidak ada, pakai kedua tangan. Pak, ini dari SD 1 Watu Salam telah terjadi gempa hari ini untuk anak-anak. Gimana nih Pak? Oh ya siapa? Oke ya, kita tunggu Pak. Oke ya Pak. Begitu ya. Poin yang harus kita ketahui adalah kita wajib menyelamatkan diri kita sendiri masing-masing. Ya. Kalau ada teman kalian yang tadi terjatuh, tergeletak, nek bisa ditolong, bisa dilakukan ya dilakukan. Tapi ketika tidak memungkinkan, ya dilihat dulu situasi kondisinya. Begitu ya. Nah, karena keselamatan adalah
poin utamanya. Poinnya adalah keselamatan pada diri kita sendiri. Dan jangan lupa ketika semisal kita mengalami hal tersebut, kita selalu berdoa meminta keselamatan, dan semoga kita semua dilindungi dan terhindar dari bencana alam. Oke nih, sekarang ya kita siswa dan siswi SDN 01 Watu Salam telah selesai melaksanakan simulasi bencana gempa bumi dalam memperingati Hari Kesiapsiagaan Bencana ya. Dan sampai jumpa. Dadah. Oke, see you. Terima kasih.